Oke, baik kita mulai presentasi hari ini. Sebelum kita memulai untuk mempresentasikan materi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan Pangandalia Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yaitu manajemen produksi, di mana kelompok 2 ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Kak Dewi Arstayani, dengan 4 NIM terakhir 1228, dan anggota saya Itiasa Devi dengan 4 NIM terakhir 1224, kemudian ada Adi Sudibya dengan 4 NIM terakhir 1230, kemudian Purwani Laksmi Wulandari 4 NIM terakhir 1232, kemudian yang terakhir ada Idewa Yunyoman Pratnyayoni dengan 4 NIM terakhir 1227. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu bahasannya mengenai dengan pengertian manajemen produksi, kemudian menjelaskan bagaimana slide sebelumnya. Menjelaskan bagaimana memilih lokasi pabrik, kemudian menjelaskan pengertian layout, kemudian menjelaskan riset industri, yang kelima ada menjelaskan macam-macam proses produksi, keenam menjelaskan pengawasan produksi, dan yang terakhir yaitu menjelaskan pelaksanaan pengawasan. Langsung saja ke bahasan yang pertama, yaitu pengertian manajemen produksi. Nah, manajemen produksi di sini memiliki pengertian yaitu sebuah penataan dari proses pengubahan bahan mentah menjadi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jual. Nah, manajemen produksi juga merupakan bagian dari bidang manajemen yang dimana memiliki peran untuk melakukan koordinasi beragam kegiatan agar tujuan bisnis itu bisa tercapai. Selanjutnya itu menjelaskan tentang fungsi dari manajemen produksi. Nah, fungsi dari manajemen produksi ini yang pertama yaitu perencanaan, di mana perencanaan ini memiliki keterkaitan dengan kegiatan produksi yang akan dilakukan sesuai dengan waktu dan periode tertentu. Kemudian yang kedua ada jasa pendukung. Nah, jasa pendukung di sini adalah sebuah sarana yang digunakan untuk menetapkan metode apa yang akan digunakan dalam produksi tersebut. Yang ketiga ada proses pengolahan, di mana proses pengolahan ini bisa dikatakan sebuah metode yang digunakan untuk mengolah produk. Nah, dalam pelaksanaannya, proses ini sangat penting, terutama untuk memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Yang terakhir, ada pengendalian ataupun pengawasan, di mana fungsi ini digunakan untuk menjamin proses kegiatan agar nantinya sesuai dengan rencana. Nah, dengan begitu, tujuan yang ingin dicapai dari produksi ini dapat terlaksana dengan baik. Kemudian masuk ke dalam ruang lingkup produksi, manajemen produksi. Baik, slide selanjutnya. Ruang lingkup manajemen produksi di sini terdapat 3, yaitu pertama ruang lingkup yang berkaitan dengan desain. Nah, bisa dikatakan keputusan yang panjang dalam manajemen produksi terdapat dalam ruang lingkup berkaitan dengan desain. Kenapa? Karena keputusan ini meliputi banyak hal seperti penentuan desain, lokasi, pengadaan, metode, desain job description, dan banyak lagi. Yang kedua, ada ruang lingkup yang berkaitan dengan transformasi. Nah, di mana keputusan ini bersifat jangka pendek. Kenapa seperti itu? Karena keputusan ini berkaitan dengan operasional dan hanya berkaitan dengan taktisnya saja. Kemudian yang terakhir ada ruang lingkup yang berkaitan dengan perbaikan. Nah, di mana kebijakan yang satu ini lebih bersifat pada kesinambungan. Oleh sebab itu, kebijakan ini dilakukan secara rutin dan juga berkala. Kemudian masuk ke dalam bahasan aspek-aspek manajemen produksi. Baik, gini slide selanjutnya. Aspek-aspek manajemen produksi di sini terdapat 4. Terdapat 4 tahapan. Di mana yang pertama yaitu perencanaan produksi barang dan jasa, di mana perencanaan produksi memiliki tujuan untuk melancarkan proses produksi secara sistematis. Yang kedua, pengendalian produk barang dan jasa. Yang ketiga ada pengawasan produksi barang dan jasa.
di mana aspek yang terakhir ini adalah pengawasan produksi dengan tujuan agar proses produksi bisa berjalan sesuai dengan perencanaan, dengan waktu yang tepat dan juga biaya operasional yang sesuai. Baik, selanjutnya masuk ke dalam bagaimana memilih lokasi pabrik yang tepat. Nah, dalam menentukan bagaimana memilih lokasi pabrik, yaitu terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih lokasi pabrik di sini. Nah, penentuan lokasi pabrik, lokasi suatu perusahaan merupakan salah satu faktor yang cukup paling penting, karena hal tersebut akan mempengaruhi kedudukan perusahaan dalam persaingan dan menentukan kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Nah, penentuan lokasi sangat berkaitan erat dengan aspek-aspek lainnya, di antaranya lokasi tersebut harus mempunyai keuntungan jangka panjang, termasuk pertimbangan untuk memperluas perusahaan pada masa yang akan datang. Baik, slide selanjutnya. Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan lokasi pabrik. Di sini terdapat 4 faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, geografi, lokal, dan iklim, di mana hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih lokasi pabrik karena wilayah suatu negara sering diidentifikasikan oleh geografi lokal, di mana yang sangat mempengaruhi suatu perusahaan, lokasi produksi perusahaan. Yang kedua, masalah lingkungan dan ekologis. Nah, hal lain yang harus dipertimbangkan dalam memilih lokasi pabrik adalah masalah lingkungan dan ekologis, di mana perusahaan harus mempertimbangkan tentang pembuangan limbah agar nantinya tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga ada jarak. Nah, tidak kalah penting juga jarak memang harus juga dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi pabrik. Di mana ketika memilih lokasi pembangunan pabrik, perusahaan harus mempertimbangkan implikasi dan infrastruktur dari jarak tersebut. Yang keempat, potensi ekspansi. Potensi ekspansi di sini tentu harus dipertimbangkan juga dalam memilih lokasi pabrik. Karena setiap membangun pabrik, perusahaan pasti ingin melihat ke masa depan perusahaan, di mana kondisi dan peraturan akan berubah setiap waktunya. Kemudian, slide selanjutnya. Nah, adapun menurut ahli, yaitu menurut Lockyer pada tahun 1990, terdapat kurang lebih 10 faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan lokasi pabrik, faktor-faktor. Yang pertama, tersedia tenaga kerja dan tenaga ahli, kemudian tersedianya fasilitas, kemudian tersedianya transportasi, tersedianya masukan, tersedia jasa-jasa, kecocokan tanah dan iklim, peraturan-peraturan regional, ruangan untuk perluasan, dan yang terakhir itu persyaratan keamanan. Baik, yang selanjutnya. Nah, adapun setelah tadi membahas tentang faktor pertimbangan lokasi pabrik, sekarang masuk ke dalam tahap perencanaan lokasi produksi, di mana melihat kemungkinan daerah mana saja yang ditentukan sebagai daerah alternatif yang akan dijadikan sebagai lokasi produksi, melihat pengalaman orang lain ataupun pengalaman kita sendiri dalam menentukan lokasi produksi, dan mempertimbangkan serta menilai masyarakat yang ada di daerah-daerah pada tahap kedua yang telah dipilih sebagai lokasi produksi sebab dianggap lokasi yang paling menguntungkan. Baik, selanjutnya. Untuk pengertian layout ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu tentang layout akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, seperti yang dipaparkan di layar bahwa tata letak atau layout adalah atau disebut juga dengan tata letak fasilitas dalam perusahaan merupakan tata cara dalam mengatur fasilitas-fasilitas perusahaan guna menunjang kelancaran proses produksi. Nah, pengaturan fasilitas ini akan memanfaatkan luas ruangan untuk penempatan fasilitas produksi seperti mesin-mesin, penyimpanan materi, serta fasilitas perusahaan yang lain. Sedangkan tata letak atau layout merupakan susunan departemen, tempat kerja, serta peralatan-peralatan perusahaan. Tata letak dapat diartikan sebagai bagian dari desain seperti sketsa bangunan yang digambar oleh seorang arsitek, kemudian
perinci blueprint yang akan dikerjakan oleh pekerjaan konstruksi. Tata letak perusahaan sangat mempengaruhi citra perusahaan atau bisa disebut dengan landasan utama dalam dunia industri. Dengan tata letak yang baik dan benar, perusahaan akan terpandang aman, nyaman, efektif, serta efisien. Next. Nah, adapun juga tujuan tata letak sendiri, yaitu yang pertama untuk meminimalisir biaya material handling dengan mengurangi jarak perpindahan barang dan material. Yang kedua, terdapat ruang gerak untuk memelihara dan memperbaiki mesin dan peralatan lainnya. Yang ketiga, menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja untuk keselamatan dan keamanan pekerja. Yang keempat, menciptakan dan menghasilkan produk yang sesuai standar. Yang kelima, melakukan pengawasan dan mengkontrol para kerja dan material atau barang dalam melakukan pekerja. Yang keenam, meminimalisir biaya produksi melalui efisiensi penggunaan tenaga kerja. Yang ketujuh, mengoptimalkan dalam menggunakan peralatan dan fasilitas dalam kegiatan operasi. Yang kedelapan, apabila terdapat ruangan yang kosong, dapat digunakan untuk meminimalisir penggunaan ruangan dan gedung. Yang terakhir, yang kesembilan, yaitu perubahan kebutuhan dan perilaku konsumen, membuat perubahan pada mesin produk untuk mendukung fleksibilitas. Next. Terdapat prinsip penyusunan tata letak atau layout. Yang pertama yaitu principle of overall integration, yaitu untuk menghasilkan koneksi yang harmonis serta tata letak yang baik dalam benar, yaitu dengan melakukan integrasi tenaga kerja, bahan, mesin, peralatan, dan perlengkapan, serta semua faktor yang mempengaruhi proses produksi menjadi satu unit organisasi yang benar. Yang kedua ada principle of minimum distance movement, yang artinya prinsip ini menerapkan jarak tempuh yang pendek seperti pergerakan tenaga kerja, bahan, barang jadi dan setengah jadi dapat dihemat dengan mengurangi jarak perpindahan serta seminimum mungkin. Yang ketiga ada principle of workflow, yang artinya prinsip ini menerapkan cara kerja yang cepat dan lancar tanpa adanya halangan dalam pergerakan bahan, barang, peralatan, serta perlengkapan. Hal ini akan membuat tata letak yang baik dan benar. Yang keempat ada principle of maximum space utilization, yang artinya prinsip tata letak yang baik dan benar pada prinsip ini yaitu ruangan yang tersedia telah dipergunakan secara efektif dan efisien baik secara vertikal maupun horizontal. Yang keenam adalah prinsipal of satisfaction and safety, yang artinya prinsip tata kerja yang baik dan benar. Pada prinsip ini membuat rasa puas akan keselamatan dan memberikan rasa aman dengan tidak menimbulkan kecelakaan kerja. Yang terakhir yaitu principle of flexibility, artinya prinsip penyusunan tata letak pada prinsip ini yaitu dapat melakukan penyesuaian akibat perubahan dalam hal pengeluaran yang dihasilkan sehingga dapat meminimalisirkan biaya operasi produksi. Next. Adapun juga faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan tata letak. Yang pertama yaitu jenis produk. Nah, jenis produk ini merupakan kualitas produk yang diproduksi harus dipenuhi oleh pesanan dan untuk persediaan. Produk yang dihasilkan harus memiliki penanganan khusus seperti daya tahan terhadap produk, baik daya tahan kerusakan maupun kebusukan dan mengukur bahan baku untuk produksi. Yang kedua yaitu jenis produk produksi. Jenis proses produk produksi proses. Nah, produksi seperti teknologi yang digunakan untuk produksi, jenis bahan baku, sarana penyediaan jasa, dan persyaratan proses mengenai jumlah operasi dan interaksi antara departemen dan pusat kerja. Yang ketiga ada pertimbangan ergonomis, yaitu hal ini memastikan untuk keselamatan kerja agar terhindar dari kecelakaan dan untuk meningkatkan produktivitas. Yang keempat ada pertimbangan ekonomis. Yang kelima ada ketersediaan ruangan dalam fasilitas. Nah, tersedianya ruang untuk fasilitas yang diperlukan oleh perusahaan. Next.
Adapun juga jenis-jenis tata letak. Yang pertama yaitu ada tata letak berdasarkan produk. Nah, tata letak berdasarkan produk merupakan jenis tata letak yang berkaitan dengan proses produksi. Jenis tata letak ini diusahakan untuk memanfaatkan secara maksimal atas kinerja karyawan dan kinerja mesin-mesin produksi yang berulang dan berkelanjutan. Yang kedua ada tata letak berdasarkan proses jenis. Nah, tata letak ini berkaitan dengan proses produksi yang memiliki produk yang bervariasi, tetapi jumlah produksinya sedikit. Yang ketiga ada tata letak posisi tetap. Tetap. Nah, tata letak ini digunakan perusahaan untuk memiliki proyek besar dan memerlukan tempat untuk penyimpanan seperti gudang dan alat transportasi. Yang keempat ada tata letak grup teknologi. Nah, tata letak jenis ini yaitu mengkelompokkan produk atau jenis komponen yang dibuat berdasarkan kesamaan dalam proses, karena setiap produk cenderung memiliki proses yang sama. Yang kelima ada tata letak kantor, yaitu untuk perusahaan berjalan dengan lancar diperlukan tata letak kantor yang sesuai dengan perlengkapan pekerja serta penempatan pekerja yang nyaman agar informasi berjalan dengan lancar. Yang keenam ada tata letak rintel, yaitu tata letak jenis ini diperlukan untuk memberikan tanggapan bagi perilaku konsumen. Maka perlengkapan seperti rak-rak dialokasikan dengan benar. Yang ketujuh ada tata letak gudang. Nah, tata letak ini diperlukan untuk perpaduan antara ruang bahan baku dengan penanganan bahan baku, serta peralatan lain yang sekiranya untuk disimpan. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu ada tata letak seluler. Nah, tata letak ini mengkombinasikan tata letak proses yang fleksibel dengan tata letak produk yang efisien serta menerangkan keterbatasan tata letak proses dan mengeksploitasi kelebihan tata letak produk. Next. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai riset industri. Jadi, usaha riset industri sama usianya dengan usaha produksi itu sendiri, tetapi kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan usaha penjualan dan permodalan. Tetapi akhir ini sangat menarik kaum industriawan. Pada mulanya, riset industri digunakan untuk memecahkan masalah kasus, kemudian diarahkan untuk mengembangkan proses produksi dan tumbuh makin pesat dan makin lama makin meningkat jumlah uang yang dibelanjakan untuk kepentingan riset industri. Di negara maju, rata-rata semua industri membelanjakan hampir 3% dari jumlah penghasilan mereka untuk keperluan riset dan pengembangan industri. Pesawat terbang membelanjakan 9% dari penjualan untuk riset dan perusahaan elektrik 6%. Next. Macam-macam proses produksi. Industri modern telah mengembangkan beberapa tipe produksi yang berbeda, yaitu yang pertama proses ekstraktif. Ini dijumpai pengambilan dari tanah, udara, dan laut. Istilah proses ekstraktif menunjukkan metode pengambilan materi seperti pertambangan, batu bara, tembaga, seng, dan sebagainya. Yang kedua ada proses analisis. Proses analisis mencakup pemecahan material menjadi beberapa macam, misalnya pertambangan minyak setelah menggali minyak bumi, dialirkan kemudian dipisahkan menjadi gas, oli, bensin, aspal, preparin, dan berbagai jenis lainnya. Yang ketiga ada proses sintetis, yaitu menghimpun berbagai materi itu menjadi satu hasil produksi ini. Lawan dari proses analisis, misalnya produk krayon, karet, dan plastik dihasilkan secara sintetis. Proses ini memerlukan berbagai bahan mentah. Dan yang terakhir ada proses fabricating. Dalam proses fabricating, bahan baku dirubah menjadi bentuk yang berbeda, membuat pesawat terbang dan mobil, menggunakan lempengan metal dan dibentuk menjadi badan pesawat atau badan mobil melalui fabricating. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan pengawasan produksi. Nah, apa sih itu pengawasan produksi? Pengawasan produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan, yaitu memproduksi dengan cara yang terbaik dan biaya serendah-rendahnya, serta tepat waktu. Atau pengertiannya, pengawasan produksi yaitu sebuah kegiatan untuk mengkoordinir aktivitas-aktivitas pengelolaan atau pengerjaan supaya waktu penyelesaian yang sudah ditentukan terlebih dahulu bisa dicapai secara efektif dan efisien. Next. Ada fungsi pengawasan dalam kegiatan produksi. Beberapa fungsi pengawasan dalam kegiatan produksi, yaitu yang pertama ada routing. Routing merupakan sebuah fungsi yang menentukan serta mengatur urutan-urutan kegiatan operasi yang akan dilalui dari mulai bahan sampai dengan selesai dikerjakan menjadi bahan atau barang jadi. Yang kedua ada scheduling. Scheduling merupakan sebuah usaha untuk menentukan urutan-urutan operasi yang akan dilewati sehingga bisa dilakukan pengalokasian bahan baku, bahan pembantu, dan fasilitas yang lain serta kapan pekerjaan-pekerjaan tersebut harus diselesaikan. Yang ketiga ada dispatching. Dispatching ini merupakan pemberian pemerintah kepada para pekerja yang sudah ditentukan untuk mengerjakan aktivitas tertentu. Perintah-perintah tersebut berasal dari order set yang sebelumnya telah disusun. Yang terakhir ada follow up. Follow up ini adalah fungsi penelitian serta pengecekan terhadap seluruh aspek yang mempengaruhi kelancaran dari kegiatan produksi. Next. Jenis pengawasan produksi. Nah, beberapa macam pengawasan produksi, yaitu yang pertama ada order control. Order control ini yaitu pengawasan produksi yang dilakukan terhadap produk yang dikerjakan, sehingga produk tersebut bisa sesuai dengan keinginan pemesan baik dari jenis, bentuk, serta kualitas yang diinginkan oleh pemesan. Yang kedua ada load control. Load control merupakan pengawasan terhadap pengaturan pembebanan mesin yang dipakai untuk mengerjakan produk-produk dari berbagai variasi dan ukuran, seperti contohnya penerbitan, percetakan, dan lainnya. Yang ketiga ada block control. Block control merupakan pengawasan pengelompokan order-order berdasarkan ukuran, model, dan style tertentu yang selanjutnya menggabungkannya menjadi Caesar block. Caesar block itu adalah sejumlah produk yang biasa diproduksi di pabrik dalam periode tertentu, misalnya 1 hari. Yang terakhir ada flow control. Flow control ini merupakan pengawasan produksi yang dilakukan terhadap arus pekerjaan sehingga bisa menjamin kelancaran dalam proses pengerjaan. Selanjutnya materi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan pelaksanaan pengawasan. Sebelumnya, apakah suara saya bisa didengar? Baik, pelaksanaan pengawasan bisa dilakukan dengan berbagai teknik, yaitu yang pertama papan laksana yang diagram kemajuan, yang merupakan ada beberapa pekerjaan yang dilakukan di dalam perusahaan dengan menggunakan berbagai tipe mesin. Nah, manajemen bisa melaksanakan pengawasan dengan menggunakan papan rencana tersebut. Yang kedua ada studi gerak. Nah, studi gerak bertujuan untuk mengatasi atau mengurangi pemborosan gerak yang tidak perlu
dan mencari gerakan yang efektif dari orang yang menganalisa gerak, merinci pekerjaan dalam bentuk gerakan yang digunakan, misalnya saja mengangkat barang, memilih, dan sebagainya. Nah, tujuan ini yaitu untuk mempelajari ritme gerakan, koordinasi, serta konsekuensial yang atau tingkat kesukaran. Yang ketiga, studi waktu. Studi waktu yang bergabung dengan studi gerak. Nah, setelah pekerjaan dirinci, waktu yang digunakan pada masing-masing gerak diukur dengan stopwatch. Pengawasan melihat dari tempat strategik untuk mengawasi setiap gerak pada pekerja secara berulang-ulang yang kemudian diambil rata-ratanya. Yang ketiga, yang keempat, standar. Nah, tanpa standar tidak ada pekerjaan pengawasan yang berfungsi dengan baik. Nah, harus ada standar pelaksanaan kerja, yaitu standar mutu dan standar kondisi kerja. Yang kelima itu inspeksi. Inspeksi berfungsi penting, yaitu mengawasi pekerjaan supaya berjalan sesuai dengan standar. Nah, perencanaan yang dibuat dengan baik dan schedule yang telah disusun tidak ada artinya bila produksi yang dihasilkan tidak memenuhi syarat kualitas. Next. Nah, untuk menjaga kualitas standar ada 3 fungsi inspeksi, yaitu yang pertama, bila kecerobohan bisa diawasi lebih awal, maka pemborosan yang lebih besar akan dapat dihindarkan. Yang kedua, inspeksi yang dilakukan selama pekerjaan berlangsung akan bisa menemukan kelemahan-kelemahan yang mungkin akan terjadi. Yang ketiga, dengan inspeksi perusahaan bisa menghindari hasil produksi yang tidak memenuhi syarat kualitas dan tidak dikirimkannya ke para konsumen. Dengan ini, nama baik dari goodwill perusahaan bisa dijaga, sehingga bisa menjamin kelancaran proses pengerjaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya terangkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.